sepakat. Jangan akan mencari dia. Ya, kita akan mulai membacakan Semad Bhagavad Gita 4.9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janma karma came divyam. Janma karma samediyam. Evam yoveti tatataha. Evam yoveti tatataha. Bhaktya deham punarjanma. Deham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma came divyam. Janma karma samediyam. Evam yoveti tatataha. Evam yoveti tatataha. Bhaktya deham punarjanma. Yafta deham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma came divyam. Janma karma samediyam. Evam yoveti tatataha. Evam yoveti tatataha. Bhaktya deham punarjanma. Yafta deham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Artinya, orang yang mengenal sifat rohani, kelahiran dan kegiatanku tidak dilahirkan lagi di dunia material ini setelah meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Penjelasan Srila Prabhupada. Excuse me, those who does not understand this bhasha can read on your own in English. Bagi mereka, Silapon, Ya. verse 4th chapter, verse 9. bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, I will bisa. tell the English, whatever I have to say. Ya. And he will translate. Okay, go ahead. Ya, penjelasan Srila Prabhupada. Till 6:30, yeah? Go ahead. Cara Krishna turun dari tempat tinggal rohaninya sudah dijelaskan dalam ayat ke-6. Orang yang dapat mengerti kebenaran tentang munculnya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sudah mencapai pembebasan dari ikatan material. Karena itu, yang segera kembali ke kerajaan Tuhan sesudah meninggalkan badan jasmani yang ditempatinya sekarang. Pembebasan makhluk hidup dari ikatan material sama sekali tidak gampang. Orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan dan para yogi hanya mencapai pembebasan sesudah bersusah-susah selama banyak penjelmaan. Sesudah itu pun pembebasan yang dicapainya yaitu manual ke dalam Brahma Jyoti yang tidak bersifat pribadi, yang berasal dari Tuhan, hanya merupakan pembebasan sebagian, dan masih ada resiko bahwa mereka akan kembali ke dunia material. Tetapi seorang penyembah hanya dengan mengerti sifat rohani, badan dan kegiatan Tuhan mencapai tempat tinggal Krishna sesudah badan ini berakhir, dan dia tidak harus mengambil risiko bahwa dirinya akan kembali lagi ke dunia material. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa jumlah bentuk dan penjelmaan Krishna besar sekali. Advaitam acutam anadimanta rupam. Walaupun ada banyak bentuk rohani Krishna, semuanya satu dan semuanya adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang sama. Seseorang harus mengerti kenyataan ini dengan keyakinan. Walaupun kenyataan ini tidak dapat dipahami oleh sarjana-sarjana duniawi dan ahli-ahli filsafat yang mendasarkan pengetahuan pada percobaan, sebagai dinyatakan dalam Weda Purusa Bodhini Upanishad,
Eko Dewo Nitya Lila Nurakto Bhakta Wyapi Herdi Antal Atma. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam banyak bentuk rohani sibuk dalam hubungan-hubungan dengan para penyembahnya yang murni untuk selamanya. Sabda Weda tersebut dibenarkan oleh Krishna sendiri dalam ayat ini dari Bhagavad Gita. Orang yang mengakui kenyataan ini berdasarkan kekuasaan Weda dan kekuasaan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memboroskan waktunya dalam angan-angan filsafat akan mencapai tingkat pembebasan sempurna yang paling tinggi. Tidak dapat diragu-ragukan bahwa hanya dengan mengakui kenyataan ini berdasarkan keyakinan seseorang dapat mencapai pembebasan. Sabda Weda Tattvam Asi sungguh-sungguh digunakan dalam hal ini. Siapapun yang mengerti bahwa Sri Krishna adalah yang Maha Kuasa atau yang berkata kepada Krishna, Anda adalah Brahman yang paling utama yang sama, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, pasti segera mencapai pembebasan. Sebagai hasilnya, terjamin bahwa dia akan masuk dalam hubungan rohani dengan Krishna. Dengan kata lain, penyembah Krishna yang setia seperti itu akan mencapai kesempurnaan. Dan ini dibenarkan oleh pernyataan berikut dari Weda. Tam ewa viditwati mertium eti nanya panta widyate yanaya. Seorang yang dapat mencapai tingkat pembebasan sempurna dari kelahiran dan kematian hanya dengan mengenal Tuhan, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada cara lain lagi untuk mencapai kesempurnaan ini. Swatara Upanishad 3.8. Tidak ada pilihan lain. Itu berarti bahwa siapapun yang tidak mengerti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa pasti dipengaruhi oleh sifat kebodohan, dan sebagai akibatnya dia tidak akan mencapai pembebasan dengan apa yang diumpamakan sebagai hanya menjilat bagian luar botol berisi madu, atau dengan menafsirkan Bhagavad Gita menurut kesarjanaan duniawi. Filosof-filosof yang berdasarkan pengetahuannya pada percobaan seperti itu barangkali mengambil peranan yang penting sekali di dunia material, tetapi belum tentu mereka memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Sarjana-sarjana duniawi yang sombong seperti itu harus menunggu karunia yang tiada sebabnya dari seorang penyembah Tuhan. Karena itu hendaknya orang mengembangkan kesadaran Krishna dengan keyakinan dan pengetahuan, dan dengan cara demikian mencapai kesempurnaan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So today yesterday starts Julan Jatra festival. Julan means spring festival. Jadi hari ini kita merayakan Yulan Yatra yang ke hari kedua. Jadi Yulan artinya mengayun si Krishna bersama si Radharani yang ada di dalam ayunan. Bhakti means to give pleasure to the Lord. Bhakti artinya memberikan kesenangan atau kepuasan, kebahagiaan kepada Tuhan. Loving service to the Lord. Jadi memberikan cinta kasih, pelayanan cinta kasih kepada Tuhan. Lord is one, no doubt, but for his pleasure to enjoy, he makes himself too energetic. Krishna and Radharani. Tidak diragukan lagi, Tuhan itu hanya satu, tetapi untuk menikmati beliau menjadi dua. Dia itu adalah sumber energi dan energetik, atau yang diaktifkan, yaitu Sri Krishna dan Srimati Radharani. Again, he becomes one in Mahaprabhu's Leela, Radha and Krishna. In the mood of Radharani, again Krishna comes to teach us how to render pure devotional service. Dan kembali lagi, Krishna yang menjadi dua itu kembali menjadi satu ketika beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam mood
Srimati Radharani, dan untuk membimbing kita bagaimana caranya kita melayani kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Bhakti ultimately means unalloyed, pure, unmotivated love. Bakti sesungguhnya akhirnya memuncak pada bagaimana melayani kepribadian Tuhan dengan cinta yang murni. Material world is a reflection of the real world, spiritual world. Dunia material ini adalah sebenarnya bayangan dari dunia spiritual. We understand at the very beginning of our life, spiritual life, we should know we are not this matter, this body, we are spirit soul. This is the beginning of spiritual life. Jadi inilah awal dari kehidupan spiritual. Kita mengerti sesungguhnya bahwa badan kita ini bukanlah hal material, tetapi adalah jiwa. You know, in Vrindavan, they are the topmost devotee. They don't know Krishna is God, but they love him very much. Dan di Brindawan, para penduduk Brajawasi tidak tahu bahwa Krishna itu Tuhan, tetapi dia sangat mencintai Krishna. They doesn't care. Sometimes they may feel he is not an ordinary person, maybe demigod, maybe God also. But they can't remember this. They only know he's a wonderful boy, and they like him. Mereka tidak peduli, mungkin kadang-kadang berpikir bahwa anak ini atau Krishna ini begitu luar biasa. Mungkin berpikir sesekali bahwa dia adalah mungkin salah satu di antara para dewa yang hebat itu. Tapi beliau tidak lebih lanjut tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah anak yang baik, yang sangat dicintai, dan semua orang di Brajawasi melayani dan mencintai Krishna. Krishna is just like live simple life, tending cows, and so on the morning he goes out to the forest with his other boys, who's a great devotee, for tending the cows, forest to forest. Jadi kehidupan Krishna di masa kecilnya, beliau sangat sederhana hidupnya, hanya mengembala sapi bersama teman-temannya. Dari pagi hari itu berangkat ke tengah hutan bersama teman-temannya untuk mengembalakan sapi. And those who don't go, or they say the Brajavasi ladies, the gopis, they know nothing but Krishna. All the Brajavasi. Bagi para Brajawasi, khususnya para gopi, mereka yang tidak ikut ke tengah hutan seperti itu, mereka tidak tahu siapapun, hanya tahu bahwa Krishna, dia hanya mencintai Krishna. Whatever they may be doing, and anytime, every time, whatever they are doing, they are nothing but to please Krishna. This is their life. Bagi mereka, apapun yang dia kerjakan hanya sebenarnya untuk memuaskan Krishna. Tidak ada yang lain yang dia lakukan, hanya memuaskan Krishna. When Krishna is there, they are seeing him, also talking about him. And when Krishna goes there early in the morning, sometime to tend cows, they come out. For some time they won't be able to see. They are looking at him, still he disappears. Jadi ketika mereka berbicara, ketika ada Krishna di sana, mereka berbicara dengan Krishna. Tetapi ketika Krishna pergi ke tengah hutan bersama teman-temannya, mereka kadang-kadang keluar melihat dari kejauhan, melihat ternyata Krishna sudah menjauh dan tidak bisa dilihat lagi. And Krishna in the forest, gone, they are again thinking what Krishna has got a very soft body, with his spark, with his soul, very soft, and Vrindavan, so many stone chips, so many thorns, he
will hurt him. They think of this. Dan para gopi itu berpikir, memikirkan bagaimana kaki Krishna yang begitu halus, berpikir karena di Vrindavan, di hutan banyak duri, banyak kerikil yang tajam, mungkin batu-batu itu menusuk kaki Padma dari Sri Krishna. Itulah yang dipikirkan oleh para gopi. And they are waiting when Krishna will come in the evening, after dusk, almost they are covered with film of dust. All the boys want to see Krishna's beauty. So they are eagerly await when. Till then, all the time discussing whatever doing, they are singing, telling about Krishna's pastime and hearing. Jadi mereka menunggu sampai Krishna datang dari hutan. Kadang-kadang mereka selalu menyanyikan tentang Krishna, berbicara tentang Krishna satu dengan yang lain. Sampai Krishna datang, biasanya mukanya penuh dengan debu dari mengembalakan sapi. Sampai saat itu mereka menunggu dan mereka membicarakan dan menyanyikan tentang kegiatan Krishna. When they come back from the forest, all the cowherd boys, being their cows, then all the cowherd boys come and tell their mother, no, Krishna is so wonderful. He have got attacked a big demon. How Krishna killed him? Nothing for him. Kemudian setelah Krishna datang dari tengah hutan bersama teman-temannya, kemudian teman-teman gembala sapi itu akan bercerita kepada ibunya, wahai ibu, Krishna melakukan kegiatan yang luar biasa di tengah hutan. Bahkan Krishna bisa membunuh raksasa yang hebat itu dengan mudahnya seperti itu. And mother said, yeah, I understand. He's not any other boy, something different. Dan kemudian ibunya membalas, oh saya mengerti, mungkin orang lain sebenarnya yang melakukan. Divine pastime of killing this, that, and we tell Krishna, he's in danger, we don't know what to do. Only you. He said, don't worry, I take care. And how he does, we don't understand. Kemudian Such a wonderful boy. ya, kemudian setiap datang dari hutan, berceritalah tentang bagaimana Krishna melakukan kegiatan dan membunuh berbagai raksasa atau orang-orang jahat. Kemudian ibunya atau ibu-ibu gembala sapi itu bertanya, oh Krishna dalam bahaya kalau seperti itu. Dan teman-temannya akan mengatakan, oh saya yang menjaga Krishna sebenarnya. So, their life, Krishna is everything. Jadi bagi mereka pada penduduk Vrindavan itu, Krishna adalah segalanya. Everybody is looking how to please Krishna. Dan setiap orang mencari kesempatan bagaimana caranya untuk memuaskan Krishna. That is the Brajavasi mood. Dan inilah mood dari para Brajawasi, penduduk Brajawasi. And Chaitanya Mahaprabhu said, nobody knows how to please Krishna, give Krishna pleasure other than this Brajavasi. Dan Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, tak seorang pun bisa memuaskan Krishna atau membahagiakan Krishna seperti para Brajawasi. And Sukadeva Goswami said, Srimad Bhagavatam, he said, Ittang Satang Brahma Sukhanubhutta. All these boys, those who are playing with Krishna, how fortunate they are. So many lives of huge piety deed. Now they are fortunate to play with Krishna, sing with Krishna, dance with Krishna, jump on Krishna's shoulder. Krishna carries them, having fun. Jadi di Sukadeva Goswami menjelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, Itam Brahma Sukam, di sana di sloka itu menyatakan bahwa bagaimana beruntungnya anak-anak gembala sapi. Mereka bermain-main bersama Krishna, entah perbuatan saleh apa yang dia sudah kumpulkan sehingga dia bisa bermain dengan Krishna dengan cara seperti ini. Uddhava is a great devotee.
Krishna's brother, cousin, confidential friend also. Krishna sent him letter, understanding the gopis are feeling almost going to die, simply waiting when Krishna will come back. He has gone. He said, I'm coming back after finishing my job, killing Kamsa and others. Dan kemudian ada juga sepupu dari Krishna itu Uddhava, yang paling dekat dengan Krishna dan mengirim Uddhava untuk ke Vrindavan ketika melihat para penduduk Brajawasi sedang dalam kerinduan menanti kedatangan Krishna. Dan dalam suratnya itu Krishna menyatakan, saya akan segera menyelesaikan tugas saya membunuh berbagai raksasa seperti Kamsa dan lain-lainnya, dan setelah itu berjanji akan kembali ke Vrindavan. Krishna to pacify them, so that they are suffering so much, getting separation from Krishna, waiting. So Krishna write a letter and sending the most confidential his friend, a devotee Uddhava, you take it and go and console them. Krishna is coming. Kemudian untuk menenangkan para penduduk Brajawasi, para gopi ini yang hampir meninggal seperti itu dalam kerinduan, Krishna menulis surat dan mengutus teman yang paling intim daripada Krishna, yaitu Uddhava, ke Brajabumi untuk memberikan nasihat atau saran kepada para menenangkan mereka bahwa Krishna akan segera datang. Though Uddhava is a great devotee, still Krishna is sending them with two purposes: to console them, another to learn. See, you are a great devotee. There are much more greater devotees there. Go there and see. Jadi ada dua tujuan Krishna mengirim Uddhava. Yang pertama adalah sekalipun Uddhava itu adalah penyembah yang agung, ya ada dua tujuan itu. Yang pertama adalah untuk menasihati dan menenangkan para gopi Brajawasi, dan yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran kepada Uddhava. Sekalipun Anda penyembah yang agung, Anda juga harus belajar kepada para gopi. Feeling separation from Krishna, they are so much absorbed the thought of Krishna, how Krishna did this, that, with them, Uddhava, who is a big scholar, he is a disciple of, can anybody say, Brihaspati, guru of the demigod. He is very scholarly, but still he has to learn how to love Krishna. Krishna sent him, see that, how they are mad up to this. Jadi untuk tujuan ini Krishna yang kedua adalah mengirim Uddhava ke Vrindavan. Sekalipun Uddhava itu orang yang sangat terpelajar, sarjana terpelajar, beliau adalah murid dari guru para dewa atau Brihaspati, dan di sana Krishna bertujuan untuk belajar dari para gopi bagaimana dalam mood perpisahan selalu terserap berpikir tentang Krishna. That is Radharani's mood. When Radharani saw, asked, stop Krishna and all the gopis, don't go to Mathura. Krishna, Balaram, been taken away by Akrura. Dan inilah mood dari Srimati Radharani. Dan ketika mood perpisahan ini, ketika Krishna dan Balaram sedang diajak oleh Akrura untuk pergi ke Mathura, jadi para gopi itu menahan kereta dari Akrura untuk tidak pergi. Dan mood Srimati Radharani inilah bagaimana mood perpisahan dari Srimati Radharani itu. Radharani's expression is there when went away to Mathura. It's a famous sloka. It's called Radharani is speaking her heart to herself that on his own, when Krishna is gone, Hey Dina Daradranatha, Hey Mutharanatha,
Padablokase Hidayam something Kataram, what is that? He Dinadayatanata, He Mutranata, Pada Ablokasi, Hidayam, something which means that you have gone to, you are very, those who are humble, you feel for them, you are very compassionate. Now you have gone to Mathura, leaving us. When you will appear to us, give us darshan, my heart, not feeling, knowing when you are coming, feeling separation, my heart is unsteady, restless. I don't know what to do, please tell me. This is a very sweet, something very feeling separation, an expression. From this coming, this mood of showing is mood of how to feel separation from Krishna, and in feeling separation to serve him with love. Inilah mood yang dalam, bagaimana merasakan perpisahan yang dalam bersama Krishna. Di dalam sloka itu dinyatakan Aidina dayara nata he matura nata kadawolok saye redayam tuat aloka kata dayita brahmati kim karudiaha. Wahai Tuhanku yang penuh karunia, oh Tuhan dari Mathura, kapan saya melihat Anda lagi? Karena tidak melihat Anda, maka pikiranku menjadi terganggu, menjadi tidak tenang. Wahai yang paling kucintai, apa yang harus saya lakukan? So this is the mood which Radharani serves, who is the topmost devotee, knows how to serve Krishna in the best possible way. Dan inilah mood dari Sri Radharani, mood yang tertinggi dari seorang penyembah. Bagaimana kita bisa melayani Krishna sebaik mungkin untuk melayani Krishna. At present, we are far away from this. We have got deep-rooted attachment to the material world. Pada saat ini, and related to the body. pada saat sekarang ini kita terlalu sangat jauh dari posisi itu, dan kita mempunyai ikatan yang kuat terhadap badan dan kepemilikan dari badan ini. So one is a liberated soul. He starts Raganuga Bhakti, Ragatika Bhakti, that is spontaneous attraction to Krishna. Ketika seseorang menjadi maju dalam bhakti, dia ada di dalam Raganuga Bhakti dan Ragatmika Bhakti. Mereka akan mengembangkan pelayanan bhakti yang spontan. Just like every day you come to Mangalarti, sometimes you don't like to go. But by doing, one day it becomes natural. If you don't do, you feel something strange. You don't like, feel something missing. Jadi contohnya adalah ketika setiap hari kita melakukan Mangalarati, setiap hari, kemudian mungkin saja sebelum Mangalarati kita mandi, sangat dingin, sangat susah sebenarnya, tapi kita terus melakukannya. Dan suatu ketika kita tidak sekali melakukan Mangalarati, kita akan merasakan sesuatu yang hilang atau sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang disebut dengan sudah terbiasa melakukannya. That is why so much deeply rooted bodily concept. I am man, I am he is a man, he is a dog, cat, and momentary sannyasi. This is all designation. But spirit has no designation. Neither he is Hindu, nor is he Muslim, neither is man, nor is a man. Karena itulah apapun sebutan dari badan ini, mungkin sannyasi, brahmacari, ini itu atau laki perempuan seperti itu hanya adalah sebutan-sebutan badan. Tetapi ketika dia dalam kedudukan sang jiwa, dia tidak ada sebutan itu, apakah Muslim, Hindu atau laki perempuan dan sebagainya. So our Acharya said, first of all follow rule and regulation,
It's called Vidhi Bhakti. That is for with awe and reverence. With awe and reverence, Shraddha and fear. Something the king-like thing, the opera. Ya karena itulah para acarya memberikan aturan kepada kita yang disebut dengan Vaidhi Bhakti, mengikuti aturan dan peraturan. Kita mengembangkan rasa hormat dan bahkan kita kadang-kadang juga harus mengembangkan rasa sedikit ketakutan seperti itu sehingga mengembangkan rasa hormat. Jadi sada, kita menguatkan sada dan keyakinan dan juga rasa hormat. So after doing long time, it becomes spontaneous, then this is the beginning of coming to Raganuga Bhakti. Dan setelah terus-menerus kita melakukan kegiatan itu seperti mengikuti aturan yang ditetapkan para acarya, dan lama-kelamaan kita akan menjadi spontanitas kita melakukan kegiatan bakti itu, dan itu yang disebut dengan Raganuga Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu's teaching, that is Chaitanya Chaitanya. Dan inilah ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam Chaitanya Charitamrita. So when we qualify ourselves, then every rule regulation you don't have to follow. Jadi kalau kita sudah mempunyai kualifikasi seperti hal itu, jadi semua aturan dan peraturan tidak harus kita ikuti. So Lord has many pastime, that we don't discuss, we don't read Srimad Bhagavatam 10th canto in detail. Why? Because we may think it's like our life, man, woman, they are attracted, they love each other, but there is lust. There is lust, depending on this body. That is not right. Doesn't matter. Big philosopher, Rabindranath Tagore, or some big writer, poet writing, ultimately all on the based on body. You satisfy me, I satisfy. That is lust. It is. Tuhan mempunyai banyak sekali lila seperti yang dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, khususnya skala 10. Tetapi kadang-kadang kita tidak membaca hal itu. Lebih banyak kita menulis atau menceritakan tentang diri kita, apakah laki perempuan seperti itu, apakah semua sebutan-sebutan itu bukanlah cinta, akan tetapi itu adalah hanya nafsu yang berhubungan dengan badan. Spiritual also there everything is perfect. Man, woman there, but they are so attracted to Krishna consciousness, serving Krishna, they don't feel that attraction. Di dunia spiritual juga, di sana juga ada laki perempuan di sana, tetapi laki perempuan tidak tertarik satu dengan lain. Dua-duanya atau kedua belah pihak ini hanya tertarik untuk melayani Krishna, mencintai Krishna. That is why we are doing this Vidhi Bhakti, following strict group regulation, and one day come that Guru will tell. Karena itulah kita melakukan semua aturan-peraturan ini disebut Vaidhi Bhakti, dan suatu ketika kita sampai tatanan itu kita akan bisa melayani Krishna dengan cinta seperti Raganuga Bhakti yang dimaksud. Just like putting Radha and Krishna, Krishna's gopis and other covered boys, they think how to, bring Radha and Krishna together. That is their pleasure to give them sadhya. Jadi seperti kita menempatkan Radha dan Krishna juga dengan para gopi, sebenarnya hal itu hanya untuk memuaskan mereka. That's the goal. So the topmost devotee showed it, and our business is to follow their footprints, not imitating them, but following their instruction, so that one day you can come to them. Yang paling penting adalah kita mengikuti para acarya maupun para orang-orang suci, bukan kita untuk meniru, tapi kalau kita dengan serius mengikuti instruksi para acarya, suatu ketika kita akan bisa juga seperti mereka. But you copy them, and overnight, without permission of the higher authority, those highly blessed, Paramahamsa, you take it easily, you become Sahajya. Kalau kita tidak mendapatkan izin dari otoritas yang lebih tinggi, kita hanya mengkopi atau mengkopi tindakan mereka,
lama-lama kita bahkan menjadi sahajia. We should know it's meant for liberated soul. Dan kita harus tahu hal itu hanya untuk orang yang sudah terbebaskan. So our process is Tadera Charana Sevi, we should be always following our acharyas, their instruction. One day without our knowledge, we'll be entering into spontaneous love for Krishna. Karena itulah disebutkan dalam lagu Tadena Sarana Sewi. Di sana adalah dengan cara mengikuti dengan tegas instruksi dari sadhu atau orang penyembah yang sudah maju. Suatu ketika kita juga bisa maju seperti mereka. You see, we sometimes pray like this every day to Sharati. What is saying? No, to Sri Krishna Priyasi, no, Radha Krishna Seva Pavo. Ei Abhilashi. With the desire that I can serve Radha and Krishna. Mora Eyo Vilas, Vilas Kunjati Obas. If this appeal, give it to those who are serving Radha Krishna directly. That is good. Mora Eyo Vilas Kunjati. Now I know Hariva Sata, Jugal Jupala. Jugal Jupala means Radha Krishna Seva together. Jugal. That means they are in the swing, they put them and pulling and serving. Juga di dalam lagu Tulasi juga dinyanyikan seperti itu. Bagaimana kita memohon kepada Tulasi Dewi untuk menjadi para penyembah seperti para penduduk Brajawasi. Kemudian Morea Bilas menjadi Wawas. Jadi bagaimana kita bisa melayani Krishna yang ada di taman-taman seperti itu. Dan Yugala Ruparasi, artinya kita bisa melihat Krishna sedang bermain dan kita melakukan pelayanan langsung kepada Radha dan Krishna. Hey Nivedan Dhara, Shokhi Anugata Kara, make me subservient to one of the Shokhi. So that under his guidance, he will ask me, you can now direct. Kemudian Danodaro Sakir Anugata Kara, di sana melakukan tolong jadikan hamba salah satu di antara para Saki itu. Sehingga Sri Krishna atau Srimati Radhini secara langsung akan menunjukkan lakukan ini, lakukan itu, seperti itulah arti doa pada bagian itu dari Tulasi. So this is very high stage, but we are in the lower stage now. So we should be all the time thinking we will carry on under the guidance of them, and one day without not be found, they are asking, now you do. Tapi itu adalah untuk mereka yang tatanannya sudah sangat maju, sangat tinggi sekali. Tetapi kita sekarang masih dalam tingkat yang rendah. Kita harus selalu mengikuti aturan-peraturan di bawah bimbingan para acarya. Dan suatu ketika kita menjadi maju, dan saat itulah kita akan juga disuruh lakukan ini, lakukan itu. Jadi juga pada saat itulah kita ada di tatanan atau level yang sudah maju. This is one of the intimate pastime of Radharani and Krishna that the great devotees do. We help them, they may say, bring garland, make this garland, and they are giving. Sometimes suddenly he may say, yeah, you go, give it. Jadi ini adalah salah satu lila dari Radha dan Krishna melakukan itu. Kita belajar membuat garland. Entah bagaimana suatu ketika saat itu kita juga bisa diperintahkan mana garlandnya seperti itu, dan bawakan garland. Kita bisa disuruh juga seperti itu kalau kita sudah maju. So to develop that sort of mood, we are practicing. Guru gave us this opportunity, now we practice. Karena itulah untuk mengembangkan mood yang seperti itu, sekarang kita sedang melatih hal itu. Sekarang kita melakukan perayaan ini untuk berlatih kita bagaimana melakukan hal itu. Thank you very much. Terima kasih banyak. More, I don't want to discuss anything because we are not pure. Jadi Guru Maharaj bilang saya bukanlah murni seperti itu, tidak. We bring it to the material plane then. Kita ada di dunia material ini. Better to me now. Any question? Any comment? Apa saja? Jadilah rendah hati. Ada komentar atau pertanyaan?